istirahat kita. Dan saat ini kita mau sama-sama merayakan kehebatan Tuhan kita melalui ibadah ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian penyembahan dengan suara kita. Dan kita mau menyembah nama Tuhan. Satu-satunya nama yang layak kita sembah. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih baik Kamu Tuhan, karena kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami bisa bangun dan masih bisa beribadah untuk muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sementara kami akan menaikkan pujian, kami akan menaikkan penyembahan kami, biarlah Tuhan Kau dengar dan Kau jawab Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, haleluya, mari saya mau ajak setiap jemaat, ayo kita bangkit berdiri, pastikan kita berdiri, kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan, Tuhan Yesus yang dahsyat. Apapun saat ini masalah kita, meskipun kita sedang dalam badai topan dunia, tapi kita tahu hanya Tuhan perlindungan kita, amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Sekali lagi katakan, Di badai
dapat berseru selain hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami dapat mengangkat tangan kami. Hanya kepadamu setiap lutut bertekuk Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu luas Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami mau tenangkan hati kami. Hanya kepadamu Tuhan, kami berharap. Kaulah penyelamat kami, Kaulah juru selamat kami. Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi setiap akal kami Tuhan. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu, oh Yesusku. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku.
kondisi kami. Meskipun kami diterpa badai yang silih berganti, tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan sampai Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, amin, badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, sampai Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan selalu bertahan, karena kami tahu Engkau yang memegang kehidupan kami. Amin, amin. Engkau yang senantiasa memegang tangan-tangan kami Tuhan. Terima kasih banyak. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada minggu pagi ini. Semua anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurah hati-Mu, sehingga kami semua tetap diberi kesempatan bisa menikmati ibadah pada pagi ini. Bahkan kami juga bisa menikmati pujian-pujian penyembahan di tempat ini. Dan kami sangat yakin percaya Engkau pasti hadir di tengah-tengah kami, membuat kami suasana yang beda, suasana yang bersuka cita, suasana yang semangat untuk merespon firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini, orang yang beriman. Saya ambil Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang beriman adalah orang mengarahkan pandangannya pada kekekalan. Mereka bukan orang yang melarikan diri dari dunia.
Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang mendapatkan kekuatan besar dalam hidupnya. Sehingga hidup mereka dipakai untuk menjadi berkat terbesar bagi umat manusia. Orang beriman adalah orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan di dalam ketaatan mereka kepada kehendak Allah. Mereka mengalami transformasi yang luar biasa untuk mempersiapkan mereka dipakai oleh Allah untuk merubah dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Allah berarti orang yang beriman mengakui Allah sebagai realitas yang paling real. Ini pertama. Bagi orang Kristen, realitas yang seutuhnya bukan hanya kelihatan, namun juga hal yang tidak kelihatan. Walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi ia adalah realitas yang real. Ini bukan hanya keyakinan orang percaya, tetapi sekaligus merupakan pengalaman kita. Kita ada orang yang sedang berjalan bergandeng tangan bersama Tuhan menuju surga mulia yang kekal. Allah yang tidak kelihatan itulah memberikan kepada kita makna, kekuatan, penghiburan, pengharapan dalam menjalani kehidupan kita. Bagi orang beriman, realitas yang tidak kelihatan itu lebih berharga daripada yang kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal dan kelihatan itu sementara. Kita bisa lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bahkan lebih dari itu bagi orang Kristen, Allah adalah realitas yang paling real dari semuanya. Dunia dengan segala isinya akan berlalu. Kekasih, orang tua, anak, suami atau istri, saudara atau sahabat. Dan semua yang kita banggakan akan berlalu dari kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan tetap selama-lamanya dan Dia tidak akan pernah berlalu. Nah, kita bisa lihat lagi 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Camkanlah orang yang paling bodoh justru adalah mereka yang menolak Tuhan, karena mereka tidak akan dapat merasakan pengalaman indah bersama Tuhan. Yang kedua, orang beriman itu mengakui Allah sebagai pribadi yang paling berdaulat dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata percaya kepada Allah, kita mempercaya Dia sebagai pencipta alam semesta yang memiliki kedaulatan tertinggi atas segala sesuatu dan atas kehidupan kita. Dia satu-satunya pribadi yang paling besar dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Karena itu kita memberikan penghormatan tertinggi hanya kepada Dia. Dan Dia memberikan penghormatan seperti kita kepada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau dari Winley itu adalah seorang pemimpin reformasi di Swiss. Winley itu mengatakan bahwa dosa terbesar manusia adalah memberikan tempat hanya diperuntukkan bagi Allah kepada sesuatu yang bukan Allah.
Kebenaran ini terus bergema di dalam seluruh kitab suci. Bahwa Allah harus menjadi terutama dalam hidup kita. Lebih daripada orang tua, anak, kekasih, harta, bahkan diri kita sendiri. Dan ingatlah semua itu Tuhan maksudkan demi untuk kebaikan kita. Yang ketiga, orang yang beriman itu mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang sejati. Percaya kepada Allah berarti mempercaya Dia sebagai sumber berkat sejati. Bahwa setiap pembelian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari Tuhan. Nah, kita lihat lagi Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pembelian baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setan bukan sumber kebaikan. Ia hanya memanfaatkan ciptaan Allah yang baik bagi tujuan yang jahat. Allah adalah satu-satunya sumber berkat sejati. Karena itu, memiliki Tuhan berarti ia memiliki berkat terbesar. Orang demikian akan memiliki kelegaan terbesar karena Allah yang mengasihinya pasti akan mencukupi setiap kebutuhannya. Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya. Setiap orang dikasihinya secara khusus. Walaupun setiap orang memiliki situasi hidup yang berbeda, tetapi setiap menerima kasih yang tidak kurang. Karena itu, kita tidak perlu iri hati pada orang lain memiliki situasi hidup berbeda dengan kita. Biarlah kita meresponi setiap anugerah Tuhan bagi kita dengan sikap positif dan beriman. Yang keempat, orang beriman itu mengakui Allah sebagai pemberi makna, penentu arah hidup kita. Ketika seseorang berkata ia beriman kepada Allah, berarti ia mempercayai kebenaran Allah. Menjalankan hidupnya sesuai dengan kebenaran yang ia yakini itu. Atau sesuai dengan imannya itu. Jadi iman bukan sekedar pengakuan di mulut, tetapi penerimaan akan kebenaran Allah yang dihidupi. Banyak orang mengaku bahwa percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan baginya. Yang kita Roma 8:28 itu. Tapi saat penderitaan, kesulitan datang, mereka berpaling dan melupakan Tuhan, mulai berkompromi dengan dosa. Yang kelima, orang beriman dikuatkan untuk menjadi alat transformasi di tangan Allah. Jadi orang beriman ialah orang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya, di dalam ketaatan mereka kepada kehendak Allah. Mereka mengalami transformasi yang luar biasa untuk mempersiapkan mereka dipakai oleh Allah untuk merubah dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh seperti iman Daniel. Apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Daniel? Sehingga dalam kehidupan Daniel menjadi sukses dan berhasil. Nah, kita pelajari dari kehidupan Daniel. Pertama, Daniel mempunyai integritas. Daniel adalah seorang yang mempunyai prinsip yang kuat dalam hidupnya. Tidak pernah mau kompromi terhadap dosa. Dia tidak memakan makanan dan minuman raja yang disediakan baginya. Dia menolak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dia juga menolak hadiah dari Raja Belshazzar. Yang kedua, kehidupan Daniel ada suka berdoa. Daniel dapat menafsirkan, mengartikan mimpi raja
Nebukadnezar, karena Daniel sangat peka terhadap suara Tuhan. Tuhan memberitahu mimpi atau arti mimpi tersebut kepada Daniel melalui doa sebelum seseorang pun mengetahui mimpi tersebut. Kepekaan Daniel terhadap suara Tuhan adalah dikarenakan dia sering berdoa. Daniel berlutut, berdoa serta memuji Tuhan sebanyak 3 kali sehari, Bapak Ibu. Yang ketiga, kehidupan Daniel itu mempunyai iman yang luar biasa. Dalam hidup Daniel telah terbukti bahwa Daniel adalah seorang mempunyai iman yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah pada saat dia menolak memakan makanan, meminum minuman istana. Karena dia imannya, dia percaya bahwa meskipun hanya dengan makan sayur, minum air saja, dia akan tetap menjadi sehat. Walaupun secara ilmiah hal ini tidak mungkin, tetapi oleh karena iman Daniel, mujizat terjadi. Yang keempat, kehidupan Daniel adalah dapat dipercaya. Daniel adalah salah satu dari pejabat tinggi di kerajaan orang Kasdim yang berada di bawah pimpinan Raja Darius, anak Ahasiweros, yang merupakan keturunan orang Median. Raja Darius berkenan mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Lalu ia membawai mereka semua, diangkat pula 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Dan dia diberi kepercayaan untuk memimpin, bahkan melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja itu, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Raja Darius bermaksud untuk menempatkan dia atas di seluruh kerajaannya. Hal ini membuktikan bahwa Raja Darius mempercaya Daniel untuk memegang suatu jabatan tertinggi dalam kerajaannya. Dan jelas juga terlihat bahwa Raja Darius bersahabat dengan Daniel karena Daniel dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Yang kelima, kehidupan Daniel adalah setia. Daniel hidup di antara orang-orang menyembah patung berhala. Namun Daniel tetap setia kepada Allah dan tidak pernah mau menyembah patung berhala tersebut. Daniel tetap berdoa sebanyak 3 kali sehari. Meskipun bangsa Babel, bangsa Median menyembah berhala. Bahkan Daniel berdoa dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh orang Median, membuat larangan untuk menyembah ilah lain selain patung berhala. Yang keenam, kehidupan Daniel itu mengenal, mengasihi Allahnya. Daniel tetap menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah meskipun dia dilarang untuk menyembah Allah. Dan dia mengadu kepada Allah saat pejabat-pejabat tinggi lainnya iri padanya dan hendak menjatuhkannya dari posisinya. Daniel lebih mengandalkan Allah daripada Raja Darius. Yang ketujuh, kehidupan Daniel penuh kasih Allah. Daniel ada orang penuh kasih, mau mengampuni. Dia tidak pernah dendam kepada siapapun, meskipun orang itu pernah menyakitinya. Sifat dan sikap Daniel seperti ini merupakan gambaran dari Allah yang penuh kasih kepada kita, meski seringkali kita meninggalkan Allah, berpaling kepada ilah-ilah lain, menyakiti hati Allah. Yang kedelapan, kehidupan Daniel ada tegas. Daniel adalah seorang pemimpin yang tegas. Dia juga tidak takut kepada siapapun jika dia tidak salah, sekalipun kepada raja. Dan dia menjawab Raja Darius dengan lantang saat Raja Darius menanyakan kesanggupan Allah Daniel untuk menyelamatkannya dari gua singa. Dan dia menjawab Raja Darius dengan tegas, tanpa ada keraguan, karena Daniel yakin bahwa Allah akan menolongnya. Yang ke-9,
Kehidupan Daniel ada bijaksana yang penuh hikmat. Daniel adalah seorang pemuda yang berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan, cakap dan berilmu. Karena itu, Daniel dijadikan penasehat Raja Nebukadnezar, menjadi pemimpin di kerajaan orang Kasdim, dipimpin oleh Raja Darius. Daniel sangat bijaksana dalam memimpin, penuh dengan hikmat dari Allah, sehingga dia dapat menyimpulkan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar itu dengan baik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, tokoh Daniel ini seharusnya dapat kita teladani dalam hidup kita. Namun sering kita tidak meneladaninya. Daniel yang taat, setia kepada Allah seharusnya dapat kita jadikan contoh, agar kita juga dapat menjadi taat dan setia kepada Allah sama seperti Daniel. Meskipun kita hidup di tengah era globalisasi ini. Dunia ini semakin maju karena dipengaruhi oleh era globalisasi, menawarkan berbagai hal duniawi yang menarik. Hasil dari globalisasi tersebut dapat mempengaruhi cara hidup dan prinsip seseorang. Akibat perkembangan globalisasi itu, seringkali kita menjadi lupa kepada Allah. Kita menjadi tidak sempat berdoa karena asik Facebookan. Anak-anak malas beribadah ke gereja karena menonton film kartun anak di televisi. Banyak ibu rumah tangga lupa memasak, mengurus urusan rumah tangga karena mereka sibuk menggosipkan artis sekarang ini asik kawin cerai. Pengaruh globalisasi tidak hanya sebatas membuat orang malas beribadah hingga akhirnya melupakan Allah, tapi juga dapat menimbulkan dosa. Video porno, foto-foto bungil, gambar ala vital kian marak beredar di internet sekarang ini juga merupakan wujud dari perkembangan iptek dari era globalisasi. Banyak perempuan muda dipekerjakan sebagai pekerjaan seks komersial. Banyak pemuda-pemudi dihasut untuk berlandengan mesum dan kemudian dijadikan video porno. Ada pula pemuda rela menjual pacarnya kepada seorang germo hanya demi uang. Ada juga remaja mengalami penyimpangan seksual dengan menyukai sesama jenis. Bahkan di zaman ini orang tua pun tegah memperkosa, menjual anaknya sendiri. Manusia hidup di era globalisasi sekarang ini semakin tidak beradab. Berbeda dengan tokoh Daniel, ketiga temannya. Daniel sangat sulit tergoda akan dosa. Memiliki karakter yang sangat bertolak belakang dengan kita hidup di tengah perkembangan dunia. Daniel digambarkan sebagai pemuda yang baru beranjak dewasa pada kisahnya tersebut. Daniel tidak mudah terpengaruh oleh godaan meskipun saat dibawa pembuang Babel yang masih berusia 15 tahun. Daniel bukan hanya bijaksana dan penuh hikmat, tetapi Daniel juga membuat berhasil Raja Nebukadnezar tidak menyembah patung lagi, melainkan menyembah Allah. Perbedaan akan terlihat sangat kontras bila Daniel dibandingkan dengan anak muda zaman sekarang ini. Pemuda-pemudi tumbuh di tengah globalisasi, rentan terhadap godaan. Mereka tidak dapat menahan hasrat mereka untuk tidak berbuat dosa, karena mereka tidak memiliki iman seperti Daniel. Seharusnya semua orang harus belajar dari tokoh Daniel, memiliki karakter pipi yang positif. Kita hidup di era globalisasi ini seringkali terbawa arus perkembangan zaman. Kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman, sama seperti Daniel beradaptasi dengan lingkungan, membelinya nama Babel.
Namun demikian kita tidak boleh terpengaruhi oleh perkembangan zaman yang tidak baik. Kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman, namun dalam proses adaptasi kita dengan globalisasi dunia ini, kita tidak boleh mengikuti yang tidak baik, menjadi sama seperti dunia ini. Kita harus dapat menahan diri, menghindari dosa, sama seperti Daniel tidak memakan makanan raja karena menganggap itu sebagai sebuah kenajisan. Perbedaan karakter antara tokoh Daniel yang hidup pada masa pembuangan Babel dengan kita hidup di tengah peradaban modern sekarang ini sangat terlihat jelas. Berbeda dengan kita seringkali menjadi sama dengan dunia ini. Kita mengikuti perkembangan zaman globalisasi ini ke arah yang tidak baik. Kita semakin malas membawa Alkitab karena sudah memiliki Bible. Malas berangkat ke gereja karena sudah ada DVD, kumpulan khotbah dijual di pasaran yang dapat ditonton kapan saja bila sempat. Bahkan kita sudah semakin malas untuk berdoa, memuliakan nama Allah seperti yang dilakukan oleh Daniel. Karena banyak tempat menarik yang ingin kita kunjungi. Misalnya seperti klub malam, diskotik, bahkan hotel mewah menawarkan fasilitas tambahan. Dan dia berdoa, memuliakan nama Allah sebanyak 3 kali sehari. Berbeda dengan kita di era globalisasi ini. Jangankan untuk berdoa 3 kali sehari, dapat berdoa 1 kali dalam sehari saja. Terkadang sudah syukur karena kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita. Dan dia selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Pada saat ia ingin menafsirkan mimpi, mengalami kesulitan, ia tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan saat dia memperoleh sukacita sekalipun, ia tetap memuliakan nama Allah. Ia tidak tergoda pada kenikmatan sesaat yang ditawarkan kepadanya. Tokoh Daniel inilah dapat kita jadikan sebagai teladan kita dalam menjalani kehidupan kita di era globalisasi ini. Kemajuan perkembangan iptek adalah hal yang baik, namun akan menjadi sesuatu negatif bila kita tidak bijaksana dan memilih perkembangan bagaimana kehendak kita ikuti. Kita boleh saja mengikuti perkembangan zaman, namun hendaknya kita jangan menjadi sama seperti dunia ini yang semakin tidak beradab, tidak bermoral, karena semakin jauh dari Tuhan. Bila kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan dapat lagi mendengar suara Tuhan, mengerti akan kehendaknya, sehingga kita tidak dapat lagi mentaati Tuhan. Jauh dari Tuhan berarti jauh dari keselamatan, memperoleh kesukaran dalam hidup. Oleh karena itu, hendaklah kita dapat belajar dari tokoh Daniel, menjadikan sebagai teladan hidup kita pada masa sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Lewat firman-Mu, kami lebih mengerti. Kami mau seperti teladan Daniel yang luar biasa. Tidak pernah mengkhianati dengan Engkau. Selalu dia berseru dengan nama-Mu. Selalu dia mengandalkan kepadamu. Selalu dia bertanya-tanya kepadamu. Ya, apapun yang dia ingin lakukan, lebih dulu dia datang, diam di hadapanmu. Dan dia rajin berdoa 3 kali setiap hari. Dia selalu intim bersamamu. Dia selalu melekat kepadamu. Sehingga Engkau berikan dia hikmat yang luar biasa, roh yang luar biasa. Engkau memberikan karunia demi karunia untuk menafsirkan arti mimpi tersebut. Dengan ketaatan, dengan kesetiaan, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin yang nomor 2 dari kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal ini kami juga mau
lakukan seperti firman Tuhan pada hari ini. Kami selalu takut kepadamu. Kami harus setia taat segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba tetap berdoa. Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu yang penuh pengharapan, yang penuh kuasa kedaratan. Bagi setiap orang yang datang, mengandalkan kepada, berharap kepada, bersandar kepadamu, maka kehidupannya akan diubah menjadi kehidupan yang bahagia. Sakit akan disembuhkan, bermasalah akan jalan keluar, sengsara akan mendapat kebahagiaan, karena Yesus sang